Kalau istiqomah saja kalian dalam menghafal Quran ini, mengajarkan Quran, Allah akan membalas. Yang saya ceritakan ini bukan berita, tapi fakta nyata bahwa hari ini Allah memuliakan para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga adik-adik ini jadi wisuda, dibalas Allah lah semua kebaikan ini insyaallah. Anak-anak TK di sini menghafal Quran. Anak SD mesti bisa baca tulis Quran. Ada bisa baca tak bisa tulis, ada bisa tulis tak bisa baca. Di sini anak SD mesti bisa baca tulis Quran. Anak SMP mesti bisa baca Quran. Dibuatkan rumah Quran, dikasih tanah, dibuatkan pesantren, disupport menghafal Quran. Sesudah hafal Quran, diwisuda, dikasih uang saku, dicarikan tempat untuk kuliah yang menyediakan beasiswa khusus penghafal Quran, yang muda diberangkatkan umroh, tempatnya ditinggikan lebih tinggi dari gubernur, lebih tinggi dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang tak berkepala maupun berkepala, lebih tinggi dari Ustadz Abdul Somad, dimuliakan. Bagi yang punya bakat entrepreneur, disediakan ruko-ruko, kantor-kantor untuk membuka usaha bisnis. Setelah nanti tamat dari universitas akan disambut balik pulang di Pemda. Satu programnya 5.000 penghafal Quran. Ternyata yang calon-calon penghafal Quran sekarang sudah lebih dari 7.000. Jadi kalau ada bupati, gubernur, wali kota, kepala daerah yang tak tahu bagaimana cara berbuat, datanglah studi banding ke Pontianak. Karena banyak 5 tahun tak terasa duduk, habis itu 2 periode tak tahu tahap apa yang mau dibuat, tiba-tiba datang aja KPK. Datang ke Pontianak, tengok, perhatikan bagaimana program ini. Sesudah datang kemari tak juga tahu apa yang mau dibuat. Alhamdulillah di sini dekat Sungai Kapuas. Maksudnya mau terjunlah ke dalam. Apalah guna jabatan 5-10 tahun itu? Apalah guna tanda tangan di ujung jari itu kalau tak dipakai? Apalah perasaan Ustadz tadi duduk di antara, berdiri di antara Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ustadz Lukman, Ustadz Ketua LPTQ. Apalah perasaan Ustadz agaknya berdiri tadi? Yang saya rasakan berkecamuk perasaan saya. Pertama tentu saja haru. Yang membuat anak-anak ini hafal Quran ustadz-ustadz buya kiai di pesantrennya. Anak-anak ini tak tentu siang malam murojaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya malam mengulang hafalan hingga hafal. Disupport, dibuatkan SK-nya, didatangkan ke kantor, di kediaman, diwisuda. Yang bersusah payah, yang bertungkus lumus, kepala jadi kaki, jadi kepala, guru mereka, gubernur, wakil gubernur, ketua LPTQ beserta para asatis, mereka yang menghafal. Tapi giliran menyerahkan ijazahnya, Abdul Somad dikasih penghormatan. Allah sajalah yang membalas budi baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang saya khawatirkan nanti kalau diposting berita ini di Instagram, bagi yang belum follow tolong follow. Apalah kelebihan Ustaz Somad nih? Mereka yang belajar, mereka yang mengajar, mereka yang tak tidur-tidur malam, mereka yang menandatangani APBD keputusan sehingga berjaya program ini. Saya datang ke Pontianak ini, bak kata orang Melayu, menumpang tuah penghafal Quran, tuah LPTQ. Mudah-mudahan masuk surga juga barokat doa dari penghafal Quran nih insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan pertama haru, perasaan kedua sakit hati. Apa yang Ustaz sakit hati kan? Kenapa waktu saya kecil seumur mereka nih dulu tak ada program macam ini? Kalaulah ada program macam ini, dibukakan rumah Quran, disediakan tanah, disediakan LPTQ, disediakan, mungkin saya hafal Quran juga macam adik-adik. Tapi apa boleh buat, umur sudah lanjut. Sekarang ini jangankan menghafal 30 juz 30 pun berserak-serak. Jadi apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi,
untuk S3, S2, S3, semua orang bisa adik-adik. Sekarang ada S2, S3 yang masuk Sabtu Ahad saja. Duduk datang bayar uang kuliah doktor. Kambing pun didudukkan situ bisa wisuda. Saking mudahnya. Ada pula yang menawarkan dari Amerika menelpon pakai WhatsApp, transfer ke nomor ini nanti dapat detail PhD. Saking mudahnya sekarang. Tapi menghafal Quran ini Masya Allah tabarakallah. Adik-adik yang sudah hafal Quran, hafalan itu dijaga. Jangan menghafal Quran di sela-sela. Murojaah mengulang ini nantilah sela-sela iklan sinetron, nantilah di sela-sela dalam perjalanan. Jangan. Muliakan Quran ini. Kalian sudah dimuliakan oleh Quran. Kenapa kalian diletakkan di atas? Kenapa tempat kalian lebih tinggi? Kenapa kalian lebih dimuliakan dari semua? Karena Quran ada di kepala kalian. Maka jaga Quran itu. Khususkan waktu khusus untuk murojaah. Seminim-minimnya 2 juz satu hari. Maka paling tidak kalian hatam sebulan 2 kali. Berarti setahun 24 kali kalian hatam. Orang tua yang paling beruntung adalah ibu-ibu yang menghamilkan mereka dulu. 9 bulan 10 hari ibu kandung mereka. 2 tahun ibu susukan. Terbalas. Kalau kalian masih hidup ibu-ibu, berkah hidup kalian. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Itulah doa yang terkandung dalam doa khatam Quran yang selalu kita lantunkan. Allahumma rahamna bil Quran. Turunkan rahmat dengan Al-Quran. Sekarang tahun 2023. 100 tahun yang lalu, 1923, maka resmilah sultan dicopot, sultan diusir, dan semua hartanya diambil. Tak boleh tinggal di negeri itu. 1924 Menteri Agama dicopot, Kementerian Agama dibubarkan. 1925 masjid ditutup. Lalu kemudian apa lagi yang dilakukan? Huruf-huruf Arab tak boleh, mesti pakai huruf Latin. Apalagi yang dilakukan? Tempat-tempat menghafal Quran dibubarkan. Tarekat-tarekat Naqsabandiyah, Khishtiyah, Syaziliyah, Qadiriyah ditutup. Tak boleh ada perkumpulan. Azan mesti pakai bahasa daerah, tak boleh pakai bahasa Arab. Datanglah seorang muazin Menderes namanya, pakai azan bahasa Arab, dibunuh, ditembak. Lalu kemudian yang paling mengerikan adalah hukum Islam dirubah menjadi hukum Swiss. Laki-laki yang melakukan itu namanya Ataturk. Semua ulama-ulama yang melawan tangkap, tembak, bunuh. Tapi ada satu ulama, dia tidak takbir akbar, dia tidak berorasi di atas mimbar. Dia hanya mengkhususkan diri membaca Quran saja. Dia membaca Quran, muridnya dengar, muridnya hafal, dia dengarkan. Dia hanya menghafal Quran terus khusyuk di situ. Namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Apa balasan Allah kepada dia? Hari ini sekolah tahfiz Quran terbesar di dunia bukan di Mesir, bukan Saudi Arabia, tapi di negeri yang ketika Quran itu mau dihilangkan 100 tahun yang lalu. Sekarang sekolah yang dibangun Syekh Sulaiman berjumlah 130 negara dan cabangnya sebanyak 7.000 cabang di seluruh dunia. Allahu Akbar. Mengambil nama beliau, itulah namanya Sulaimaniyah, dari Syekh Sulaiman Tunuhan di Turki. Jadi adik-adik sekalian, kalau istiqomah saja kalian dalam menghafal Quran ini, mengajarkan Quran, Allah akan membalas. Yang saya ceritakan ini bukan berita, tapi fakta nyata bahwa hari ini Allah memuliakan para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga adik-adik ini jadi wisuda, dibalas Allah lah semua kebaikan ini insyaallah. Dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua LPTQ, para asatis, para ustadz, orang tua yang mengikhlaskan anak-anaknya, adik-adik yang begitu banyak tentu saja kesulitan di dalam menghafal Quran ini, Allah membalas. Semua yang bersanding dengan Quran menjadi mulia. Kertas
Kalau dia hanya sekedar tisu, membersihkan mulut. Kalau diletakkan di WC, tak sanggup saya menyebutkannya. Tapi begitu di atas kertas itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, haram menyentuhnya kalau tidak berwudu, haram menginjaknya, haram meletakkannya di tempat najis. Kertas menjadi mulia kalau bersanding dengan Al-Quran. Malam, berapa banyak malam, tapi malam itu menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi ketika Quran turun di bulan itu menjadi mulia. Malam, Quran turun di malam itu. 2 kali Allah nyatakan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Satu ayat lagi, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mulut yang dipakai untuk membaca Quran, maka mulut itu menjadi mulia. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok depan belakang malaikat. Inilah orang yang akan dibangkitkan bersama malaikat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dipanggil untuk memberikan syafaat. Allah berikan kepada mereka syafaat, lalu kata Allah, kau beri siapa yang kau mau beri syafaat. Tentu adik-adik ini ketika dipanggil Allah nanti, kasih siapa yang mau kasih syafaat. Yang pertama dikasihnya syafaat emaknya, habis itu ayahnya, habis itu gurunya, habis itu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, tentu saja Ustadz Abdul Somad. Walaupun tak terlalu banyak jasa pada kalian, tapi insya Allah foto tadi kan dicetak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penghafal Quran dimuliakan Allah, dimuliakan di bumi, dimuliakan di langit, dimuliakan di catatan-catatan para malaikat. Mereka yang dirindukan Allah. Ada seorang ulama yang sangat terkenal, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ada 2. Yang satu Syekh Ahmad Khatib Sambas, lebih tua. Yang satu lagi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dari Minangkabau, Imam Masjidil Haram. Waktu itu majelis paling banyak dihadiri orang di Masjidil Haram setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sampai akhirnya terlintas dalam hatinya, inilah majelis yang paling ramai, inilah majelis yang paling diterima orang, inilah majelis yang paling hebat. Suatu malam dia bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam mimpi itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, di antara majelis-majelis yang ada di Masjidil Haram ini," waktu itu di tiang-tiang Masjidil Haram itu ada majelis si fulan, ada majelis fulan, ada majelis fulan. Di antara majelis yang paling ramai ini, majelis mana yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada satu majelis di tiang anu di Masjidil Haram. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Oh, bukan majelis aku. Dicarinya majelis di tiang yang disebutkan Rasulullah. Dicarinya, ditengoknya di tiang itu cuma satu guru menghadapi satu murid. Heran dia, kenapa majelis ini yang dikatakan Rasulullah dalam mimpi majelis yang paling mulia? Ditanyanya, apa yang kau ajarkan? Rupanya guru ini hanya mendengarkan muridnya mengulang hafalan Quran, dan dia tidak menerima murid sebelum satu murid ini selesai. Hafal Quran 30 juz lengkap dengan sanadnya, qiraat Imam Hafs dari Imam Asim, qiraat Imam Warsh, qiraat Imam Kumbul, Ibnu Katsir. Setelah hatam murid ini, dia terima murid yang baru. Rupanya majelis yang paling mulia itu bukan ditengok dari jumlah jamaahnya, tapi ditengok dari kualitas. Yang paling berkualitas adalah Quran. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghafal Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran.